بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesi yang keempat dari pembahasan tentang penetapan sifat kemahatinggian Allah, dan Allah berada di atas, Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Namun Allah dekat dengan makhluknya dan bersama makhluknya. Ya. Dan ini sebagai bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa kita kontradiksi dalam penetapan sifat ini. Kita melarang tahrif atau takwil, tapi justru katanya kita terjebak di dalam takwil. Ya. Baik. Pada pembahasan yang lalu kita selesai membahas tentang dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan sifat istiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana disebutkan ada 7 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah yaitu yang terletak di surah Al-A'raf ayat 54. Allah berfirman, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit bumi pada 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arasy-Nya. Berarti Allah beristiwa di atas arasy setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua mirip lafadznya, yaitu di surah Yunus ayat 3. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Berarti pembahasannya ya sebagaimana pembahasan sebelumnya karena mirip lafadznya. Taib, al-mawdi'us tsalits, yang ketiga di dalam Quran Allah menyebutkan istiwa di atas arasy, yaitu di surah Ar-Ra'd ayat kedua. Allah mengatakan Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang yang kau melihatnya. Thumma istawa, kemudian Allah beristiwa 'alal 'arsy, di atas arasy. Ya. Disebutkan oleh para ulama tanpa tiang, yakni laisa laha 'amadun mutlaqan. Ya. Ada lagi yang mengatakan laha amad lakinnahu ghairu mar'iyatin lana. Jadi tanpa tiang sama sekali, atau ada tiang namun kita tidak bisa melihatnya. Ya. Tanpa tiang tapi kita tidak tanpa tiang mutlak, atau ada tiang namun kita tidak bisa melihatnya. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah firman Allah, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian yang keempat di dalam surah Thaha, Allah Ta'ala berfirman, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa." Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Di sini lafaznya menggunakan 'alal 'arsy istawa, bukan Ar-Rahmani atau Ar-Rahmanu istawa 'alal 'arsy. Tidak demikian. Bukan Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy, tapi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yakni didahulukannya 'alal 'arsy. Sementara dia kan ma'mul atau objek terhadap istawa. Ini berfaedah apa dalam ilmu balaghah, dalam bahasa Arab? Ini berfaedah li'ifadatil hasr. Ini berfaedah untuk pembatasan, yakni maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya beristiwa di atas arasy. Disitulah
kesesatan kelompok yang mengatakan istiwa artinya menguasai. Kalau menguasai, Allah tidak menguasai arasy saja kan? Allah menguasai langit, gunung, bumi, matahari, dan semuanya makhluk, menguasai hewan-hewan, binatang, semua Allah kuasai. Kalau istiwa diartikan menguasai, sebagaimana yang ditakwil oleh kaum Asy'ariyah. Ya. Maka kita katakan Allah beristiwa maknanya naik tinggi di atas dan bukan arti menguasai, dan Allah hanya beristiwa di atas arasy. Mana dasarnya? Didahulukannya yang seharusnya diakhirkan pada lafaz Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Harusnya Ar-Rahmanu istawa 'ala al-'arsy. Tapi ketika Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, didahulukan 'ala arsy yang dia adalah objek, ini berfaedah pembatasan. Nah, taib al-mawdi'u al-khamis, yang kelima dalam surah Furqan, summa istawa 'ala al-'arsy. Nah, di surah Al-Furqan ayat 59. Ya. Terus yang keenam, al-mawdi'u as-sadis, istiwanya Allah di atas arasy adalah Allah berfirman di surah Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Allah yang dia telah menciptakan langit bumi dan di antara keduanya fi sittati ayamin, pada 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy. Maka tafsir tentang istiwa dari ketujuh tempat dalam Quran ini sebagaimana yang telah kita tafsirkan pada pembahasan awal. Terus al-mawdi' as-sabi yang ketujuh fi suratil Hadid, dalam surah Al-Hadid, walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ialah Allah yang telah menciptakan langit bumi pada 6 hari kemudian beristiwa di atas arsy. Surah Al-Hadid ayat 4. Kalau kita perhatikan para jemaah sekalian, ayat-ayat yang menyebutkan istiwanya Allah di atas arsy, dari 7 tempat Al-Quran tersebut, yang 6-nya menyebutkan setelah Allah menciptakan langit bumi. Hanya yang di surah Thaha tidak disebutkan penciptaan sebelumnya. Itu di surah Thaha Allah langsung menyebutkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Adapun di ke-6 tempat dalam Al-Quran disebutkan Allah menciptakan kemudian beristiwa di atas arsy. Fahadihi sab'atu mawadhi'. Inilah 7 tempat kulha yang mana semuanya yadhkurullahu ta'ala fiha al-istiwa, yang mana Allah menyebutkan istiwa di dalam ayat tersebut mu'addan bi'ala, yang dimuta'addikan, disambungkan dengan ala, ya, disambungkan dengan ala. Dan ini berfaedah para jemaah, berfaedah yang sangat besar tentang lafaz istiwanya Allah di atas arsy di dalam Quran. Itu dimuta'addikan dengan ala, istiwa ala, jadi pakai ala, artinya ala ini kan di atas, ya. Maka di dalam bahasa Arab tidak ada lafaz istiwa yang disambungkan dengan ala kecuali satu makna saja, yaitu maknanya naik tinggi di atas, ya. Karena memang lafaz istiwa dalam bahasa Arab ada makna-makna yang lain. Lafaz istiwa jika tidak dimuta'addikan dengan ala, ya. Dijelaskan oleh Syekh di sini, ya. Istiwa kalau dimuta'addikan dengan ala seperti istawa 'alal 'arsy, maka maknanya ala wastaqarra, naik tinggi atau menetap, ya. Yang kedua, al-mu'ada bi ila, ada juga dimuta'addikan dengan ila, seperti pada firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 29, tsumma istawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa ila sama, ya, ila sama,
Fasawahunna sab'a samawat. Maka di sini maknanya apa? Sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa ila sama. Maka istawa di sini ya, artinya Allah Subhanahu wa taala sama dengan makna yang pertama. Yani sama dengan ala. Ya. Yang ketiga, lafaz istiwa al-makruna bil wawi. Istiwa digandengkan dengan waw. Seperti istawal ma'a wal khashaba. Ya. Istawal ma' wal khashaba. Maka istawa yang pakai waw ini maknanya yakni tasawi, artinya bermakna seimbang. Ya. Seimbang, setara. Kalau pakai waw. Dan Allah SWT disifati istiwa hanya dengan memakai kata ala. Maka bermakna naik tinggi. Nah, demikian makna ya al-istiwa dengan konteksnya yang berbeda-beda. Kalau istiwa pakai ala artinya naik tinggi, di atas, menetap. Dan itulah yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, kita baca sekarang. Pembahasan berikutnya adalah tentang isbatu uluwillahi ala makhluqatihi. Ya. Yaitu penetapan ketinggian Allah di atas makhluknya. Ya. Kita buka PDF-nya ya. Di halaman 386. 386. Nah ini dia. Nah ini. Baik. Ya, isbat uluwillahi ala makhluqatihi. Baik, saya mengatakan di sini Dzakara al-muallif rahimahullah taala fi isbati uluwillahi Dzakara al-muallif rahimahullah taala fi isbati uluwillahi ala khalqihi. Muallif yakni Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah telah menyebutkan tentang penetapan sifat uluwillahi ala khalqi, sifat ketinggian Allah di atas makhluknya, ya, sitta ayatin sebanyak 6 ayat. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, ini dalil yang menunjukkan ketinggian Allah. Setelah dibahas tadi tentang sifat istiwa, ini membahas tentang sifat ketinggian Allah secara umum. Ya. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, qauluhu, firman-Nya Allah Ta'ala, ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sungguhnya aku mutawaffika, mewafatkanmu, ya, wa rafi'uka ilayya, dan menaikkan engkau ilayya kepadaku. Nah, kata Syekh al-khitabu li Isa bin Maryam, ya, khitab yang diajak bicara di sini Isa. Pembicaraan diarahkan kepada Isa, alladzi khalaqahu Allahu min ummin bila abin, yang Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari ibu tanpa ayah. Walihada yunsab ila ummi, oleh karena itu Nabi Isa dinasabkan kepada ibunya, fayuqal, sehingga beliau disebut atau dipanggil Isa ibnu Maryam, ya, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Nah, kemudian perhatikan, yaqulullahu, Allah berfirman, inni mutawaffika, sungguhnya aku mutawaffika, ini mewafatkanmu, ya. Dan para ulama, zakarul ulama fiha salasatu aqwal. Para ulama menyebutkan tentang maknanya mutawaffika ini ada 3 pendapat. Al-qaulul awal, mutawaffika bimakna qabiduk, ya, bimakna qabidik. Yang pertama, mutawaffika artinya, maknanya
qabiduka yani yang mewafatkanmu. Wa minhu qauluhum, ya, dan diantaranya perkataan para ulama itu apa? Tawaffa haqahu ay qabadahu. Ya. Lah di sini maknanya qabid itu menggenggam, ya, afwan, menggenggam. Mutawaffika artinya menggenggam. Aku menggenggammu. Gitu. Maka diantara perkataannya mereka dalam bahasa Arab, tawaffa haqqahu ay qabadahu. Tawaffa haqqahu, haknya ini telah tawaffa, artinya qabadahu, ya, telah memegang haknya. Nah, al-qaul tsani mutawaffika, pendapat yang kedua, mutawaffika maknanya ay munimuka yang telah menidurkanmu, li'anna naum wafat, karena naum tidur artinya juga wafat, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yatawaffakum bil laili, dialah Allah yang telah mewafatkan kalian, ini menidurkan kalian bil lail, pada waktu malam. Jadi wafat dalam bahasa Arab bermakna tidur. Jadi Nabi Isa ditidurkan oleh Allah, itu makna yang kedua. Makna yang pertama digenggam, ya. Taib, wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dialah Allah yang telah menidurkanmu di waktu malam, dan Allah tahu apa yang kalian usahakan di siang harinya, kemudian Allah mengutus kalian fihi liyuqda, ya, ajalun musamma, ya, untuk ditentukan sampai batasan waktu. Ya, Al-An'am 60. Baik. Di situ ada pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalits. Al-qaulu tsalits anu wafat maut. Ya. Pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan wafat ay wafatu mautin. Wafat artinya kematian di sini. Ya. Jadi yang pertama artinya menggenggam, yang kedua artinya tidur, yang ketiga artinya mati. Maka mutawafika yani mumituka, ya, mematikan. Minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya firman Allah Ta'ala, Allah yatawaffal anfus hina mautiha, Allah yang telah mewafatkan jiwa ketika matinya, walati lam tamut fi manamiha, dan Allah wafatkan jiwa pada saat belum mati, pada saat tidurnya. Wal qaul bi anna mutawafika, ya, dan perkataan bahwasanya mutawafika bimakna memituka ba'id. Kata Syekh, pendapat yang mengatakan mutawafika yang artinya mewafatkanmu itu jauh, ya, jauh. Kenapa? Li'anna Isa alaihissalam lam yamut wa sayanzil fi akhir zaman, karena Nabi Isa belum mati, akan turun nanti di akhir zaman. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ya. Qala Allah Ta'ala, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Allah berfirman, dan tidaklah dari kalangan ahli kitab kecuali dia akan benar-benar beriman bihi, ya, kepada Nabi Isa qabla mautih, sebelum matinya. Maksudnya sebelum mati Nabi Isa, ala ahadil qaulain, menurut salah satu pendapat. Ya, jadi orang-orang ahli kitab benar-benar akan beriman kepada Nabi Isa sebelum wafatnya Nabi Isa. Kapan itu? Wadzalika idza nazal fi akhir zaman, ketika Nabi Isa turun nanti di akhir zaman. Orang-orang yang Nasrani akan beriman benar-benar ternyata Nabi Isa bukan Tuhan. Namun sudah tidak manfaat lagi iman ketika sudah, ya, adanya tanda-tanda kiamat. Nah, wakila ada juga pendapat, ya, qabla mautihi, kata ganti mautihi, domir hi atau domirnya ini kembali kemana? Siapa yang matinya? Qabla mautil wahid, itu sebelum mati di antara mereka. Ini orang-orang Nasrani akan beriman kepada Nabi Isa sebelum dia sendiri mati, saat sakaratul maut, namun sudah tidak guna lagi iman, ya.
yakni ma min ahadin min ahli kitab illa idza hadaratuhu al-wafatu amana bi Isa. Ini tidak ada seorang pun dari ahli kitab apabila kematian hadir, dia beriman kepada Nabi Isa. Hatta in kana yahudiyan, walaupun orang Yahudi. Ya. Wa hadzal qaul bukan. Dan pendapat yang mengatakan ini lemah. Artinya mengatakan orang-orang ahli kitab akan beriman sebelum dia mati kepada Nabi Isa, ini qaul dhaif. Ya. Baik. Jadi kesimpulannya, ya, pendapat yang mengatakan Nabi Isa wafat menurut Syekh di sini lemah. Ya. Baik. Kemudian baqiya nadharu baina wafatil qabdi wa wafatin naum. Tinggallah pembahasan tentang antara wafat yang artinya al-qabd, genggam atau genggaman, dan wafat arti tidur. Maka saya mengatakan fanaqul innahu yumkinu an yajma'a bainahuma. Maka kata saya penafsiran Nabi Isa diwafatkan dengan makna digenggam dan ditidurkan itu mungkin untuk digabungkan, dikompromikan. Fayakun qabidun lahu hala naumihi. Maka bisa jadi Nabi Isa digenggam pada saat tidurnya. Ai anna Allah Ta'ala alqa alaihi naum. Yani Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada Nabi Isa tidur, summa rafa'ahu, lalu diangkatnya. Wala munafata bainal amrayni, sehingga tidak bertentang di antara makna ini, di antara kedua makna ini. Baik, adapun firman Allah wa qulu wa rafi'uka ilayya, dan diangkat kepadaku. Asyahid huna. Inilah yang menjadi segi pendalilan kita pada pembahasan ini, yaitu Allah Maha tinggi, Allah di atas makhluknya. Nabi Isa diangkat naik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ilayya tufidul ghayah. Karena yang namanya ilayya, ya, ilayya kepadaku, naik kepadaku, ini berfaedah ghayah. Ya, ini berfaedah ghayah, yaitu batasan akhir. Baik, wa qalu wa rafi'uka ilayya yadullu ala anna al-marfu'a ilayhi kana 'aliyan. Dan pada firman-Nya wa rafi'uka ilayya, ini menunjukkan bahwasanya al-marfu' ilaihi, yang dinaikkan ke atasnya itu berarti dia tinggi. Wa hadha yadullu ala uluwillah. Ya, yang sesuatu diangkat kepadanya, ini menunjukkan yang sesuatu diangkat kepadanya itu menunjukkan tinggi. Dan inilah yang menunjukkan ala uluwillah azza wa jalla, kepada ketinggian Allah azza wa jalla. Baik. Falau qala qail, kalau seandainya ada orang yang mengatakan al-murad rafi'uka, yang dimaksud dengan rafi'uka mengangkatmu manzilatan. Kalau yang misalnya diangkat itu adalah kedudukannya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman misalnya dalam ayat yang lain, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, ayat 45 surah Al-Imran. Ya. Ini wajihan fid dunya. Ya. Di dunia termasuk orang yang terkemuka, wal akhirah. Demikian pula di akhirat, ya. Di akhirat wa minal muqarrabin, termasuk orang-orang yang dekat. Nah, jadi maksud Nabi Isa diangkat ini derajatnya, kedudukannya. Qulna, maka kata Syekh, kita katakan hada la yastaqim. Pendapat ini tidak benar. Kenapa? Li'anna raf'ahuna udiya biharfin. Karena kata diangkat di sini, ya, udiya itu dimuta'adikan dengan huruf yakhtassu birraf'i alladhi huwa al-fawqiyah. Yang huruf ini memiliki makna khusus, yaitu untuk mengangkat yang dia di atas, yaitu pakai kata ilai. Ya. Ini raf'ul jasad walaysa raf'ul manzilah. Yang diangkat jasad, bukan yang diangkat kedudukannya. Karena ilayya, diangkat ilayya kepadaku, berarti mana yang diangkat ini adalah bukan maknawi, tapi betul-betul hissi, jasad. Ya. Baik. Demikian di antara pendapat yang benar. Lalu wa'lam
anna 'uluwallah 'azza wa jalla yanqasimu ila qismain. Ketahuilah bahwasanya ketinggian Allah terbagi dua. Yang pertama uluwun ma'nawi, yang kedua uluwun dzati. Yang pertama ketinggian secara maknawi, ya, yang kedua ketinggian secara zat. Dan ini akidah ahli sunnah yang membedakan dengan ahli bid'ah. Ahli bid'ah juga menetapkan adanya sifat ulu, ya. Ahli bid'ah menetapkan adanya sifat ulu, namun ulu sifat saja. Adapun ahli sunnah menetapkan sifat ulu, yaitu berupa ulu zat. Zat Allah itu tinggi. Ahli bidah Allah tinggi, namun sifatnya, kedudukannya, kebesaran, keagungannya tinggi. Adapun zatnya, maka Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Subhanallah. Ya, di situ kontradiksinya mereka. Ya. Kenapa mereka ingkari ketinggian zat Allah? Karena secara akal, kalau zat tidak masuk akal. Tapi kalau ketinggian secara sifat, Allah itu maha tinggi, yakni maknanya Allah maha Allah maha berkuasa, Allah maha tinggi, yakni kemuliaan, kedudukan. Secara akal masuk akal. Adapun secara zatnya Allah maha tinggi, ini kayak makhluk katanya. Jadi selalu mereka ke situ arahnya. Selalu mereka kalau yang sifatnya nanti ada kesamaan dengan makhluk, padahal mereka sendiri sebenarnya kontradiksi, ya. Kenapa? Kalau ketinggian zat mereka ingkari, karena katanya seperti makhluk. Tapi ketinggian sifat pun, kedudukan, bukankah makhluk juga punya kedudukan? Ada kan kedudukan makhluk yang tinggi, yang rendah, ya kan? Para pejabat misalnya dianggap tinggi kedudukannya, ya kan? Itu juga kan ketinggian makhluk secara maknawi, secara sifat istilahnya. Sama juga kan dengan makhluk berarti. Kenapa yang ini diingkari, yang itu tidak? Ya. Baik. Jadi kata Syekh, ketinggian Allah Subhanahu wa taala terbagi dua, ketinggian, ya, secara zat dan ketinggian secara maknawi. Baik, amal ulul ma'nawi, adapun ketinggian secara maknawi, bahwa sabitun lillahi bi ijma'i ahli al-qiblah. Perhatikan di sini. Maka dia telah ditetapkan hanya milik Allah bi ijma'i ahli kitab, sepakat bi ijma'i ahli al-qiblah, sepakat seluruh umat Islam. Yani ahli bid'ah pun menetapkan ulu al-ma'nawi, ketinggian Allah secara maknawi, ini kedudukannya tinggi. Ay bil ijma' min ahli bid'ah wa ahli sunnah, yani maksudnya ijma'nya ahli bid'ah dan ahli sunnah. Kulluhum yu'minuna bi anna Allah ta'ala 'alin 'uluwan ma'nawiyan. Semua mereka beriman bahasanya Allah tinggi secara maknawi. Baik, as-tsani wa amma al-'ulu adz-dzati, adapun ketinggian secara zat, fa yusbituhu ahlu as-sunnah, ya. Adapun ketinggian secara zat, maka yang menetapkannya hanyalah ahlus sunnah. Wala yusbitu ahlul bid'ah, al bidah tidak menetapkannya. Yaqulun, mereka mengatakan innallaha ta'ala laisa 'aliyan 'uluwan dzatiyan. Allah tidak tinggi secara zat. Nah, lah kata Syekh, fanabda awalan, maka kita mulai yang pertama ini pembahasan bi adillati ahli sunnati ala uluwillahi subhanahu wa ta'ala adzati. Maka kita awali pembahasan kita dengan dalil-dalilnya ahli sunnah yang menetapkan ketinggian Allah secara zat. Fanaqul, kita katakan, kata Syekh, inna ahli sunnah istadallu ala uluwillahi ta'ala uluwan dzatiyan bil kitab wa sunnah wal ijma' wal aql wal fitrah. Masya Allah. Nih ahli sunnah, mereka berdalil yang menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala, ketinggian secara zat adalah dalilnya: 1 Alkitab, 2 As-Sunnah, 3 Ijma', 4 dalil akal, 5 dalil fitrah, naluri. Ya. Yang pertama kitab. Dalil dari Alkitab itu tanawa'at dalalatuhu ala uluwillah, beraneka ragam bentuk pendalilannya yang menunjukkan atas ketinggian Allah.
Ya, sampai-sampai para ulama menyebut ada sampai 3000 dalil pada jamaah. Ya, dalil Alkitab, dalil As-Sunnah. Fataratan bidzikil ulu. Terkadang disebut kata-kata al-ulu. Nanti akan disebutkan saya di sini contoh-contohnya. Wa taratan bidzikil fawqiyah. Terkadang disebutkan ada lafaz di atas. Wa taratan terkadang bidzikil nuzulil asya' min 'indi. Terkadang disebutkan yakni turunnya sesuatu dari sisi Allah. Lah kalau turun dari sisi Allah berarti Allahnya di atas. Ya, seperti inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya kami menurunkan. Berarti Allahnya di atas yang telah menurunkan Al-Qur'an. Wa taratan bidzikri su'udiha ilaihi. Dan terkadang disebutkan atau dengan menyebutkan naiknya sesuatu kepada Allah. Dan wa taratan bi kaunihi fis sama'. Dan terkadang disebutkan Allah berada di atas. Seperti amintum man fis sama'. Apakah kalian merasa aman dari azabnya zat yang ada di atas? Ini subhanallah, seperti matahari di siang bolong. Dalil-dalil ini seperti matahari di siang bolong. Namun bagi yang tidak punya mata, maka walaupun matahari terang benderang, orang yang tidak punya mata, yang buta, walaupun matahari terang menyoroti, menyengat badan, dia tidak bisa melihat dunia gelap. Gelap dunia baginya karena dia tidak punya mata. Demikian jamaah sekalian dalam hidayah ini. Orang yang jelas-jelas dalil ya, tapi kalau Allah tidak berikan dia hidayah, basirah, mata hati, maka dia tetap sesat. Walaupun ayat sudah jelas, dia ingkari ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, sekarang contoh-contohnya. Fal'ulu, penyebutan perkataan tinggi, misalnya mislu qawlihi, seperti firman Allah Ta'ala, wa huwal aliyyul azim, surah Al-Baqarah 295. Ya. Dan dialah Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu al-a'la, yang maha tinggi. Jadi ada penyebutan al-ulu langsung. Yang kedua al-fawqiyah, ada penyebutan kata-kata di atas. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadihi, dan dia Allah yang berkuasa fawqa, di atas ibadihi, makhluknya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut terhadap mereka dari arah atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Ini sifat malaikat. Ya, surah Nahl ayat 50. Yang ketiga, penyebutan nuzul asya' minhu. Nuzulul asya', turunnya sesuatu dari Allah. Seperti apa? Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Dialah Allah yang mengatur urusan minas sama' ilal ardi, dari langit ke bumi. Dan juga surah Sajdah, surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Wa ma asbah dari, dan yang semisal ayat banyak seabrek dalam Quran ayat semacam itu. Yang keempat, penyebutan naiknya sesuatu. Wa sa'udul asya' ilaihi, mislu qawlihi, seperti firman-Nya, ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal 'amalu shalih yarfa'u. Kepada Allah yas'adu, naik, al-kalimut thayyib, ucapan-ucapan yang baik, wal 'amalu shalih, serta amal saleh, yarfa'u, diangkat kepada Allah. Subhanallah. Apalagi nanti saya membawakan dalil-dalil secara fitrah. Wa mithlu qawli, dan juga seperti firman-Nya, ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi, malaikat naik dan juga Jibril naik kepadanya. Naik kepadanya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau naik ya kepada Allah. Kaunuhu fis sama, penyebutan di langit. Ya. Allah menyebut yang menunjukkan ketinggian Allah, Allah di atas langit. Di atas. Mislu qawlihi aamintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul ardh. Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? An yakhsifa bikumul ardh, ya, an yakhsifa bikumul ardh, untuk ya dihancurkannya bumi. Takut kepada zat yang ada di langit. Dan banyak seperti itu, ya. Nah, sekarang ya, yang kedua, amma sunnah, dalil dari sunnah. Faqad tawatarat, ya, telah mutawatir dari Nabi SAW, min qawlihi wa fi'lihi wa iqrarihi, ya,
dengan firman-Nya, dengan perbuatan dan dengan penetapan. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam cara penetapan sifat yang menunjukkan ketinggian Allah itu dengan 3 cara. Satu, dengan lisan beliau, mulut beliau. Itu beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Fajabidhil ulu wal fuqiyah. Maka datang penyebutan ketinggian dan di atas seperti firman-Nya atau sabda Rasulullah, Subhana Rabbiyal A'la, dalam doa ketika salat, di sujud. Wa qauluhu, ya, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma dzakara as-samawat, ketika Nabi menyebutkan langit, qal, beliau Rasulullah bersabda, wallahu fawqal arsh, dan Allah di atas arasy. Ya. Demikian pula Nabi menyebut bahwasanya Allah fis sama, di atas langit. Kata Allah, kata Nabi, ya, mislu qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi SAW, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kalian tidak mempercayai aku padahal aku adalah dipercaya oleh zat yang ada di langit. Ya. Baik. Yang kedua dengan fi'il, perbuatan. Perbuatan. Jadi dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa mislu raf'i usbu'ihi, seperti Nabi mengangkat jarinya ila sama, ke langit. Wa yakhtub, sementara beliau sedang berkhutbah an-nasa fi akbari jam'in. Nabi berkhutbah di kumpulan manusia terbesar. Wa dzalika fi yaum Arafah, saat itu pada hari Arafah Nabi sedang haji wada. Ya, ama hajjatil wada. Fa inna sahabah lam yajtami'u ijtima'an akbar min dzalika al-jam'. Dan para sahabat belum pernah berkumpul dengan perkumpulan sedahsyat itu. Nah, di situ Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit. Ya. Innal ladzi hajja ma'ahu balagha nahwa 100,000. Karena yang haji bersama Rasul saat itu mencapai hampir 100,000. Waladina mata anhum nahwa 124,000. Dan yang meninggal, ya, yang, dan Nabi meninggalkan gitu, meninggal dunia, meninggalkan para sahabat sekitar 124,000, ya, 124,000, ya, 124,000. Yani amatul muslimin hadaru dzalikal jama'. Jadi maksud Syekh, Nabi wafat meninggalkan sahabat itu sekitar 124,000, dan yang ikut haji bersama Rasul hampir berapa? Saat itu sekitar 100,000. Maknanya berarti amatul muslimin hadaru dzalikal jama'. Ya, yani hampir seluruh kaum muslimin, para sahabat menghadiri saat itu. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasul SAW bersabda di hadapan para sahabat yang jumlahnya dahsyat tersebut, ala hal balagtu, kata Nabi, ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan? Qalu, kata para sahabat, na'am, ya, engkau telah menyampaikan. Lalu kata Nabi, ala hal balagtu, ketahuilah, apakah bukankah aku telah sampaikan? Qalu na'am. Lalu Nabi ulangi sampai 3 kali, ala hal balagtu, ketahuilah, apakah aku sudah menyampaikan? Qalu na'am. Wa kana yaqulu, lalu Nabi SAW mengatakan, Allahumma shhad, yushiru ila samai bi usbu'ihi, yushiru ila sama bi usbi'ihi wa yankutuha ila nas, dan Nabi mengarahkannya ke arah manusia. Jadi begini, Allahumma shhad, Allahumma shhad, Allahumma shhad. Nabi begini ke atas, ini ke siapa para jamaah? Ya, kepada Allah. Wa min dzalika, demikian juga Nabi mempraktekkan Allah di atas, ya. Wa min dzalik rafa'a yadayhi ila sama fi du'a. Rafa'a yadayhi ila sama fi du'a. Ketika Nabi mengangkat tangan dalam doa, menunjukkan Allah di atas. Wa hada isbatun lil 'ulu bil fi'l. Ini menunjukkan penetapan Nabi terhadap sifat ketinggian Allah dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Wa amat takrir, terakhir, adapun takrir,
persetujuan Nabi. Jadi dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan takrir. Adapun takrir, fa innahu fi hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Min hadis Muawiyah bin Al-Hakam. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu an, ya. Anhu ata bi jariyatin yuridu an yu'tiqaha. Dia datang bersama budak perempuan yang ingin dimerdekakannya. Ceritanya ini dia menampar budak perempuan ini karena menghilangkan kambingnya satu, ya, dia gembala kambing budak perempuan ini. Lalu mungkin kambingnya dimakan serigala atau apa. Dia akhirnya merasa ya emosi, marah, ditamparnya, tapi setelah itu menyesal. Nah, ingin memerdekakan budak ini sehingga datang kepada Rasulullah. Ya, dan itulah para sahabat selalu bertanya kepada Rasul, berdialog, diskusi kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, jangan merekakan dulu, bawa anaknya sini, dibawa. Lalu Nabi tanya, faqalalah Nabi SAW. Nabi tanya kepada budak perempuan untuk mengetes keimanannya. Mukmin tidak wanita ini, mukminah atau bukan? Karena wanita kafirah tidak boleh dimerdekakan. Jadi memerdekakan itu syaratnya harus mukminah. Maka ditanya, Aina Allah? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Kata anak itu perempuan, dia di langit. Yani di atas. Qala man ana? Lalu Nabi tanya lagi, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah. Maka kata Nabi, a'tiqha fa innaha mu'minah. Sekarang mereka akan kalau dia seorang mukmin. Lihat pertanyaan Nabi untuk mengetes mukmin tidaknya seorang ditanya di mana Allah. Terbayang enggak kalau Nabi tanya kepada sekarang kebanyakan dari kaum muslimin ditanya, kaum muslimin di mana Allah sekarang? Mereka banyak mengatakan Allah di mana-mana, dimana Allah di hatiku. Masya Allah. Ya. Taib. Para jemaah, kalau saya ditanya di mana Allah? Ya. Saya katakan Allah fis sama. Ya. Allah fis sama. Taib. Lalu dia tanya lagi. Bukannya Allah di mana-mana? Iya. Saya jawab iya, Allah di mana-mana. Apanya? Ilmunya. Allah mengetahui dimanapun kita berada. Wa ma'ahum aynama kanu. Dia bersama mereka hamba dimanapun hamba berada. Artinya Allah mengetahui. Dan itu nanti akan kita bahas pada pembahasan al-ma'iyyah. Sifat ma'iyyah, sifat kebersamaan Allah dengan makhluk. Dan itu bukan takwil. Itu konsekuensi ayat para jemaah. Perhatikan ya. Itu bukan takwil, itu konsekuensi ayat. Itu bukan tahrif. Ketika kita katakan Allah di mana-mana artinya ilmunya, itu bukan tahrif. Itu bukan takwil. Konsekuensi ayat. Karena ayatnya memang menuntut untuk menunjukkan yang dimaksud dengan Allah bersama kita adalah ilmunya. Allah bersama kita adalah pertolongannya, dukungannya. Seperti Allah ma'al muttaqin, Allah bersama orang bertakwa. Allah mencintai orang bertakwa, mendukung, membela, melindungi, menjaga orang bertakwa. Allah bersama manusia dimanapun manusia berada, muslim, kafir, semua bersama Allah. Maksudnya ilmu Allah. Allah tahu dimanapun mereka berada. Allah tahu mereka di WC. Allah tahu mereka ada di tempat sampah. Itu maksud Allah bersama mereka, ilmunya. Tidak mungkin Allah bersama mereka zatnya di tempat sampah, di WC dan yang semisal, atau di tempat-tempat kotor lainnya. Ya, ini bukan takwil sih, Pak. Kemarin ada yang ya mengomentari, katanya Wahabi ini kontradiksi, katanya anti takwil, tapi ketika mengatakan Allah di mana-mana, maksudnya ilmunya, ini takwil katanya, terjebak dia dengan takwil. Bukan takwil, Tom. Itu tuh bukan takwil, bro. Takwil itu tangan diartikan kekuatan, itu takwil. Konsekuensi ayat juga tidak menunjukkan hal itu. Ya, tangan dengan nikmat, wajah Allah diartikan pahala. Masa ada pahala yang disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram? Pahala disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram. Maka jelas yang dimaksud Dzul Jalal, yang memiliki keagungan, kemuliaan, jelas itu wajah Allah. Wajah Allah. Ya. Baik. Fahadhihi jariyatun lam tata'alam. Perhatikan kata Syekh. Ini budak perempuan ini lam tata'alam, dia tidak lulus SD dia. Jangankan dia kuliah sarjana, lam tata'alam. Ya. Wal ghalib 'ala al-jawari al-jahl. Dan secara ghalibnya mereka ini adalah hidup ya di atas al-jawari al-jahl. Hidup atas kekerasan dan kebodohan. La siyama wa hiya amma. Ya. Apalagi dia ini budak, amma, ghairu hurra, bukannya
hurratin, bukan orang wanita merdeka. La tamliku nafsa, tidak menguasai dirinya, tidak berkuasa atas dirinya. Ta'lam, dia tahu anna rabbaha fis sama, bahwasanya Rabbnya di langit, di atas. Budak tidak ngerti, bodoh, tapi ngerti bahwa Allahnya ada di atas, Rabbnya ada di atas, karena naluri, ya, karena naluri para jemaah. Tapi ya, wadulal bani Adam, ya, orang yang sesat dari bani Adam, yunkiruna anna Allah fis sama, mengingkari mereka bahwasanya Allah di atas, padahal dia sarjana, profesor padahal. Wa yaquluna imma innahu la fawqal alam, mereka mengatakannya apa, yang mengingkari ketinggian Allah di atas. Di antara mereka ada yang mengingkari bahwasanya Allah la fawqal alam, Allah tidak di atas alam, wala tahtahu, tidak pula di bawahnya, wala yamina, wala yamina wala shimala, tidak di kanan, tidak di kiri, au anahum fi kulli makan, atau mereka ada di tiap-tiap tempat. Begitulah akidah mereka, ya. Jadi mereka kalau ditanya tentang Allah, ya, di mana, mereka mengatakannya, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, ya. Allah ada, mawjud bila makan. Ini akidah dari mana Allah mawjud bila makan ini, ya? Kenapa kok kayak takut amat untuk mengatakan Allah bertempat, ya? Kalau tempat yang dimaksud ini Allah diliputi oleh tempat, maka kita katakan Allah tidak demikian. Tapi kalau tempat yang dimaksud Allah berada di atas, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, Allah di atas langit, Allah beristiwa di atas arsy. Kalau itu maksud tempat, tidak masalah, karena tempat tidak ditetapkan dalam Quran, tidak pula dinafikan lafaz tempat. Ya, dan itu nanti akan ada pembahasannya insyaallah ta'ala, ya. Baik, kita lihat lagi. Fahadi min adillatil kitab wa sunnah, inilah dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Nanti ada yang ketiga, dalil ijma dan dalil akal serta dalil fitrah. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah menetapkan, meneguhkan kita di atas akidah ahli sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.